Ya Allah. Bacaan apa sih, Pak? Ini mah Ipa lagi bacain komentar-komentar yang ada di Instagram Rumah Mama Dede. Jadi ini mah ada orang yang curhat, katanya dia mau berhijab tapi dilarang sama suaminya. Assalamualaikum. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tuh mah. Ipah, Astagfirullahaladzim. udah datang masa istighfar? Udah datang. Nah. Bedu salam, udah Mama jawab. Iya, Mah. Ipah lagi baca itu, ada komentar-komentar orang. Ada orang bertanya, katanya ada seorang perempuan pengen pakai pakaian muslimah, suaminya melarang. Tuh, jadi dia sampai kaget karena si Ipah tahu selama ngaji sama Mama bahwa perempuan wajib nutup aurat. Jadi begitu suaminya bilang, jangan, aku lebih suka melihat istri yang bohai, seksi. Istighfar. Hanya istighfar. Kirain pas Bedu datang, Ipah istighfar kan kesannya Bedu ujian hidup gitu. Kalian gitu Mas Bedu. Tapi ya udah, sebelum kita lanjut untuk pengajian Mas, sebelum mulai kita pembukaan dulu yuk Mah, opening. Bukan SEA Games kali ya, bukan. Opening gitu maksudnya. Ya, kita buka dulu acara ini. Mama mau ikutan buka? Ikutlah sekali-kali di sini. Mama apa nggak koreografinya? Ya, ayo ada Bawi, siap ya musiknya ya. Kita nyanyi bersama. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama. Dede. Nah, Itu, Mak. berarti tadi yang Mama lihat komentarnya kok bisa ya, Mang? Ada suami malah pengen istrinya berpenampilan seksi. Kan itu berarti dia membiarkan istrinya dilihat oleh orang banyak. Menjerumuskan istri ke neraka. Karena Bisa jadi, Mak. maaf dalam tanda kutip, mungkin suaminya nggak ngerti agama. Atau masalah lain. Suaminya ngerti agama tapi tidak mau melaksanakan perintah agama. Maka orang-orang yang seperti ini tidak dikehendaki dalam Islam. Karena suami itu kepala keluarga, wajib ngajak istrinya berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Harusnya seperti itu. Waduh, bahaya dong kalau gitu, bisa jadi ya, bisa aja terjadi kalau jodoh kita ternyata membawa kita ke neraka atau ke surga ya, Mah. Ya. Ya, kalau gitu mungkin Jama juga pengen tahu sekalian, Mah. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan jodoh bisa membawa kita ke neraka Dan ke dan surga. ke surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi judul kita tadi apa? Jodoh membawa kita ke surga. Surga dan ke neraka. Jodoh bisa membawa kita ke surga atau ke nerakanya Allah. Bagaimana jodoh yang bisa bawa kita ke surga? Bagaimana jodoh yang bisa bawa ke neraka? Nah, di dalam aturan agama Islam, Rasul mengatakan tunkahul mar'ata li arba'in, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, palika bidatid dini taribat yaminuka.
Hai kaum laki-laki, nikahilah perempuan yang kamu sukai. Karena kegayaan, karena turunan, karena kecantikan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya, atau hidup kalian sengsara. Yang namanya kekayaan tidak membawa kebahagiaan. Bisa dicari. Ya. Yang namanya turunan tidak memberikan kepada Anda walaupun menikah dengan dia tidak akan berpindah. Tumenak, Raden. Yang namanya cantik ada saatnya pudar. Tapi yang namanya agama semakin digeluti, semakin baik, maka inilah yang mengarahkan ke dalam surganya Allah. Karena apa? Kalau Anda punya istri yang ngerti agama, pasti kalau suaminya belum sholat, ajarin sholat. Kalau istrinya belum sholat, diajarin sholat. Kalau suaminya sholatnya nggak di masjid, disuruh sama istrinya ke masjid. Kalau suaminya belum ngerti tentang agama, diajak untuk ngaji, dipanggilkan guru ngaji, dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok pengajian. Bapak-bapak sedang banyak, emak-emak banyak. Tuh, kalau ngerti agama. Tapi kalau masing-masing tidak mengerti agama, bagaimana akan mengajak pasangannya kepada agama yang benar? Bagaimana mengajak pasangannya kepada aturan agama yang mengajak ke dalam surganya Allah? Makanya, kalau kita sebagai orang tua, anak kita akan melamar. Dilihat dulu tuh. Kalau kata orang Jawa, lihat bibit, bebet, bobot. Baru dibabat. Oh, ya. Lihat dulu bagaimana kelakuan orang tuanya. Bagaimana agamanya. Bagaimana ibadahnya. Bagaimana sholatnya. Bagaimana baca Qur'annya. Lihat dari keluarga dekat, sahabatnya, tetangganya. Mereka pasti tahu. Kenapa tetangganya, kerabatnya, sahabatnya? Karena gini. Kalau kita pengen mengenal dekat seseorang, bareng minimal 3 hari 3 malam. Baru punya teman. Kalian punya sahabat. Kalau teman sekedar ketemu di kantor, boleh jadi di kantor dia manis. Di luar belum tentu. Benar. Kalau Anda kenal hanya seseorang di suatu tempat doang tanpa tahu bagaimana sehari-hari, nggak bakal tahu kelakuan buruknya. Coba orang yang pacaran pakai baju paling bagus, ngomong paling manis, kelakuan di pokoknya biar yang menarik. Begitu menikah aslinya kelihatan. Nah, biar kita pengen tahu aslinya, Rasul mengajarkan kalian lihat 3 hari 3 malam bareng nginep sama dia. Contoh, Rasul bilang di masjid, sebentar lagi penghuni surga akan lewat. Ternyata yang lewat ini orang biasa. Nggak keren, bukan pejabat, bukan orang kaya, biasa. Apa dia nih, kata para sahabat. Besok Rasul bilang lagi, sebentar lagi ahli surga akan lewat. Seret, ternyata dia lagi. Kaget mereka, apa sih istimewa ini orang? Besok lagi 3 kali. Mereka bertanya-tanya, benar apa dia ahli surga? Seorang sahabat penasaran, dia pergi ke rumah orang tadi, dia bilang, Assalamualaikum Pak. Saya ini berantem dengan keluarga saya sehingga saya tidak tempat tinggal sekarang. Bolehkah saya nginep di rumah Anda, numpang selama saya tidak pulang ke rumah? Kata bapak yang baik tadi, boleh. Dia nggak tidur, diperhatiin. Ini orang ibadahnya bagaimana sampai Nabi 3 kali mengatakan dia penghuni surga. Sehari semalam nggak ada perbedaan. 2 hari 2 malam nggak ada kelebihan, nggak ada keistimewaan sampai 3 hari 3 malam. Dia bilang begitu doang ya ibadahnya. Gue bisa cara penghuni surga. Dia penasaran, Pak, maaf. Sebetulnya saya tidak berantem sama keluarga saya. Tidak diusir oleh orang tua saya. Tapi 3 kali Rasul mengatakan bahwa Andalah penghuni surga yang paling baik. Apa sih keistimewaan Anda? Tahajud biasa saja, nggak terlalu istimewa. Sembahyang duha biasa saja. Puasanya biasa saja, sedekahnya biasa saja. Kenapa? Itulah yang kamu lihat, itulah saya. Tidak punya keistimewaan sedikit pun dalam diri saya. Udah. Ini sahabat tadi udah mau pulang. Balik lagi. Pak, apa sih keistimewaan Bapak sebetulnya? Baru orang tadi menjawab, saya tidak pernah iri dengan orang lain. Apapun yang mereka miliki, saya mensyukuri nikmat saya. Itu ternyata calon penghuni surga. Pertanyaannya, kita pernahkah punya rasa iri dengan orang? Pernah. Bahkan sering mah. Jadi kalau kita punya pasangan,
yang suka iri dengan orang lain, iri dengan saudara, iri dengan ipar, jauh dari sorga. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Jangan iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki punya bagian dengan apa yang dia usahakan, perempuan punya bagian dengan apa yang diusahakan. Jangan iri, udah masing-masing jatahnya, nggak bakal keliru rezeki. Iya, Ma. Orang yang tidak pernah iri dengan rezeki orang, dengan karunia yang Allah berikan kepada orang, itu jatahnya surga. Makanya yang namanya suami sebagai kepala keluarga, arahkan istri kalian biar nggak iri dengan rezeki orang. Arahkan istri kalian biar jadi orang benar, ahli ibadah sesuai dengan aturan agama kita. Yang namanya istri, arahkan suami Anda biar mereka masuk surga. Makanya ketika kita melihat calon pasangannya benar dalam berakidah, itulah calon penghuni surga. Kalau perempuan sebetulnya gampang jadi penghuni surga. Rasul mengatakan, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati siti. Kalau seorang perempuan sholat 5 waktu di awal waktu, puasa kalau punya utang segera dibayar, taat kepada suaminya, tidak pernah melenceng, menjaga kehormatan dirinya, Rasul bersabda, silahkan ibu masuk surga di pintu mana Anda suka. Ngomongnya gampang. Sholat di awal waktu artinya bukan hanya perempuan, tapi Anda laki-laki sholat di awal waktu. Contoh, kalau kita di Mekah, ya Allah, sebelum datang waktu lohor, udah pergi ke masjid, wudhu, gelar sajadah, itu calon penghuni surga. Kemudian juga puasa, jangan sampai berbuka puasa, apalagi tanpa ujur syar'i. Walaupun Anda punya utang puasa, selesai bulan Ramadan, selesai hari raya Idul Fitri, segera Anda bayarkan puasa Anda. Tuh. Taat sama suami, selama suami Anda memerintahkan sesuai aturan agama, masuk surga. Menjaga kehormatan diri kita, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan selengean, jangan sentil, jangan MPO mencari perhatian orang lain. Ingat bini lo, ingat anak 3 di rumah, nunggu kamu. Iya, Pak. Jangan sampai kalian merasa banyak orang suka, banyak penggemar. Apalagi yang namanya penggemar kadang-kadang wah diuak-uak. Jangan GR, tolak mereka. Oke? Oke, Pak. Oke. Itu menjaga diri kita biar nggak masuk dalam neraka, tapi masuk dalam surganya Allah. Insya Allah kita bisa jaga diri karena itulah aturan agama kita. Amin. Baik, Ma. Baik, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.